Halo semuanya, selamat datang di podcast kita yakni Jelajahi Kepemimpinan bersama aku Emilia Rosa. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin ngobrol sama Eci Fitriani. Halo semuanya. Halo Kak Eci, gimana nih kabar hari ini? Aduh, alhamdulillah baik nih Ocha. Kalau Ocha sendiri gimana kabarnya? Aku juga baik nih. Mantap nih. Jadi di podcast kita ini sesuai judulnya, yakni Jelajahi Kepemimpinan, maka akan ada banyak sekali topik yang akan kami berdua bahas mengenai kepemimpinan. Tapi nggak hanya itu aja, Ci. Kita juga akan bahas salah satu pemimpin yang sangat menginspirasi banyak orang, terutama bagi perempuan. Wah, berarti akan ada banyak sekali ya Ocha topik yang bakal kita bahas di podcast kita hari ini. Pastinya dong, tapi sebelum kita bahas lebih dalam terkait kepemimpinan, nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak bahas dulu mengenai definisi dari kepemimpinan itu. Nah, kalau menurut Eci pribadi nih, kepemimpinan itu apa sih? Kalau misalnya kita bahas tentang kepemimpinan, itu apa? Pastinya kepemimpinan itu nggak hanya tentang sekedar orang ngasih perintah aja ya Ocha, namun tentang bagaimana seseorang itu mampu untuk dapat mempengaruhi dan juga memotivasi orang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi pemimpin itu harus dapat ngarahin, terus dia juga harus dapat motivasi dan juga ngelola timnya itu agar lebih efektif. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kamu sendiri gimana Ocha tentang kepemimpinan itu? Kalau pendapat aku sih nggak jauh beda ya dari sudut pandang kamu. Nah, kalau menurut aku pribadi, kepemimpinan itu tentang bagaimana seseorang menggunakan kekuasaannya dapat mempengaruhi orang lain sehingga mampu menggerakkan orang tersebut sesuai dengan arahannya dalam mencapai suatu tujuan. Nah, berarti kalau misalnya kita lagi bahas tentang kepemimpinan, intinya itu tentang bagaimana seseorang tersebut dapat mempengaruhi serta bagaimana dia memberi motivasi bagi orang lain ya Ocha. Nah, tapi ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih, ternyata ada banyak sekali loh tipe-tipe dari kepemimpinan. Kalau nggak salah ada 4. Ada pemimpin militer, terus otoriter, demokratik, sama karismatik. Betul banget Ci, tapi ada satu nih yang kurang, yakni kepemimpinan paternalistik. Oh iya, berarti ada 5 ya tipe kepemimpinan itu. Nah, kalau tipe kepemimpinan militer itu Ocha, biasanya ya pemimpinnya itu sering banget tuh ngasih perintah dan sifatnya itu sangat formal. Itu untuk yang militer ya. Nah, kalau untuk yang otoriter, aduh dari namanya aja kita udah tahu ya Ocha, ini tuh tipe kepemimpinan yang kayak gimana. Betul banget Ci. Kalau dengar dari katanya otoriter aja itu pemimpinnya itu menganggap bahwa organisasi yang dia pimpin kayak milik pribadi. Terus pemimpinnya itu juga nggak mau dengerin saran ataupun kritik dari bawahannya. Pokoknya dalam memberikan arahan itu terkadang ada paksaan. Benar kan Ci? Iya bener banget itu Ocha. Nah kalau demokratis itu bertolak belakang banget dengan otoriter. Jadi pemimpinnya itu bakal nerima banget semua saran dan juga kritik dari bawahannya. Nah kalau untuk yang karismatik itu berhubungan dengan daya tarik itu dari pemimpin itu sendiri. Dan biasanya pemimpinnya itu jumlahnya itu besar. Nah, kalau yang sedikit unik nih Ci, ada tipe kepemimpinan paternalistik. Nah emang uniknya kenapa Ocha? Nah, tipe ini tuh ada yang bilang kalau tipe ini pemimpinnya itu bertindak seperti bapak gitu. Kalau Gen Z-nya tuh kadang bilang bapak evil ya. Karena pemimpinnya ini overprotective banget sama bawahannya. Terus jarang kasih kesempatan buat bawahannya itu mengembangkan daya kreasinya. Wah, berarti dari tipe-tipe kepemimpinan yang telah kita bahas tadi ya Ocha, kita itu jadi paham kalau misalnya pemimpin itu punya banyak banget cara untuk mengelola dan juga ngarahin organisasinya itu. Iya, betul banget, Ci. Nah, selanjutnya guys, di sini kita mulai menjelajahi tentang teori-teori kepemimpinan yang cukup mendunia. Salah satunya yakni yang hits nih adalah kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin ini menginspirasi dan memotivasi timnya buat mencapai potensi terbaik mereka. Dan juga ada teori kepemimpinan kontingensi yang berbicara bahwa gaya kepemimpinan yang efektif itu tergantung pada situasi dan kebutuhan timnya. Bener banget itu Ocha. Nah tapi kita jangan lupa nih ada teori kepemimpinan karismatik yang mana pemimpinnya itu mempengaruhi orang lain lewat kepribadiannya, kemudian visinya, lalu kepercayaannya.
Tentunya dengan teori kepemimpinan yang kita tahu ini, kita dapat lebih paham tentang bagaimana seseorang itu dapat memimpin sehingga punya impact yang besar dan bikin bawahannya lebih semangat lagi. Betul Ci, tapi nggak cuman itu guys. Dalam dunia kepemimpinan, pemimpin punya beberapa fungsi dan peran pentingnya. Mulai dari mengembangkan visi dan strategi, bangun tim yang solid, atur konflik, sampai tanggung jawab buat keputusan penting. Nah, pemimpin juga harus punya kemampuan ngasih arahan dan motivasi ke anggota timnya. Nah, seru banget kan Ci Betul. info-info yang udah kita bahas hari ini. Sekarang mari kita fokus ke sosok pemimpin hebat yang bakal kita bahas kali ini, yaitu Ibu Retno Marsudi, yang mana kita tahu bahwa beliau merupakan sosok perempuan pertama sebagai Menteri Luar Negeri di Indonesia. Nah Ci, kamu bisa bantu untuk ceritain nggak lebih lanjut tentang Ibu Retno Marsudi ini sebagai Menteri Luar Negeri? Tentu aja aku bisa bantu nih. Jadi ya guys, Ibu Retno Marsudi ini itu luar biasa banget. Dia itu sangat luar biasa di bidang diplomasi. Dia tuh Ocha ya berhasil membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara lain, kemudian menjalin kerjasama dan benar-benar memperjuangkan kepentingan Indonesia di kancah internasional. Duh, pokoknya keren banget nih Ocha Ibu Retno Marsudi ini. Beliau ini bukan cuma sosok pemimpin aja, tapi dia juga mencatat sejarah sebagai Menteri Luar Negeri pertama perempuan di Indonesia. Tentunya ini bukan cuma sekedar pencapaian pribadi, tapi juga representasi bahwa kita perempuan Indonesia itu harus bisa untuk dapat menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Wah, keren banget ya Ci. Ibu Retno Marsudi ini juga jadi inspirasi buat banyak orang dengan prestasinya yang sungguh luar biasa. Kepemimpinan dan dedikasinya dalam menjalankan tugas diplomatiknya ini sungguh benar-benar penting buat kita, kepentingan Indonesia ya. Di mana Ibu Retno Marsudi ini benar-benar contoh bahwa seorang pemimpin ini bisa mencapai prestasi luar biasa dan memberikan kontribusi positif di skala yang global. Kemudian kepemimpinan dan komitmennya yang ditunjukkan itu sungguh menginspirasi bagi banyak orang. Nah guys, kalau ngomong-ngomong tentang perjalanan karir Ibu Retno ini, dari kapan dan perannya itu seperti apa di Menteri Luar Negeri? Eci boleh diceritain nggak sih sepemahaman kamu, seilmu yang kamu dapat itu gimana? Oke, kalau Ibu Retno Marsudi itu ya Ocha, dia udah menjabat di tahun 2014 dan perannya itu sangat krusial dalam membangun citra Indonesia di mata dunia. Jadi dia itu gak hanya memimpin Kementerian Luar Negeri aja, tapi juga menjalankan berbagai peran diplomatiknya dengan sangat memukau. Ibu Retno Marsudi ini berhasil membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, menjalin hubungan yang erat dengan berbagai negara, dan menjadi perwakilan Indonesia yang sangat dihormati di panggung internasional. Itu keren banget sih Ci. Gimana nih, ada prestasi spesifik nggak yang ingin kamu sorot atau kamu bicarain dari perjalanan karir Ibu Retno Marsudi ini sebagai Menteri Luar Negeri? Tentu ada dong Ocha. Kalau misalnya kita bahas tentang prestasi Ibu Retno ini itu banyak banget Ocha. Tapi ada satu nih prestasi gemilang dari beliau, yakni peran Ibu Retno Marsudi dalam menangani berbagai konflik internasional dan membawa masalah-masalah tersebut ke forum internasional. Beliau tampil sebagai mediator yang ulung dan berhasil mencapai kesepakatan damai dalam berbagai isu sensitif. Contohnya adalah perannya dalam menangani krisis Rohingya, di mana beliau berjuang keras untuk mendapatkan dukungan internasional guna menyelesaikan masalah kemanusiaan tersebut. Oke, bagus banget ya Ci. Jadi aku tambahin sedikit ya dari pengetahuan yang aku baca, Ibu Retno Marsudi ini juga dikenal sebagai advokat kuat untuk isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Kontribusinya ini terhadap diplomasi lingkungan membuat Indonesia semakin diakui sebagai pemain penting dalam menghadapi tantangan global terkait dengan lingkungan. Luar biasa, Ibu Retno Marsudi ini memang punya dampak yang signifikan di dunia internasional. Bagaimana ya Ci, peran kepemimpinan Ibu Retno Marsudi ini di level nasional juga bisa kamu ceritain nggak? Tentu bisa Ocha. Kalau misalnya di level nasional ya, Ibu Retno Marsudi ini membawa perubahan yang sangat positif. Beliau nggak hanya berfokus pada diplomasi internasional, tapi juga aktif dalam meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat dunia.
Jadi kehadiran beliau sebagai pemimpin perempuan di bidang diplomasi ini telah memberikan banyak sekali inspirasi dan membuka jalan bagi perempuan lain yang ingin terlibat dalam politik dan pemerintahan. Wah, keren banget nih. Ada satu lagi nih, Ci, perannya Ibu Retno Marsudi dalam meningkatkan hubungan bilateral dengan berbagai negara juga patut banget diapresiasi. Ibu Retno Marsudi ini berhasil membangun jaringan hubungan yang sangat kuat, membawa manfaat ekonomi dan politik bagi Indonesia. Jadi, bisa dibilang kepemimpinan Ibu Retno Marsudi ini membawa dampak yang sangat positif yang tak terbantahkan di tingkat nasional maupun internasional. Sungguh menarik ya, Ci, cerita dari Ibu Retno Marsudi ini. Beliau benar-benar menjadi teladan bagi banyak orang, bukan hanya sebagai pemimpin di tingkat internasional, tapi juga sebagai figur inspiratif di dalam negeri. Aku setuju banget sama kamu, Ocha. Dan jangan lupa nih, kesuksesan Ibu Retno ini juga adalah kemenangan untuk kita semua perempuan Indonesia yang memiliki cita-cita tinggi. Semoga keberhasilan yang telah beliau dapatkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Oke, benar banget, Ci. Jadi guys, itu tadi perbincangan kita berdua mengenai jelajahi kepemimpinan. Gak terasa ya, Ci, udah banyak banget yang udah kita bahas di video kali ini. Dan terima kasih buat temen-temen yang udah dengerin obrolan kita sampai akhir. Semoga apa yang kita berdua sampaikan ini bermanfaat dan cerita dari kepemimpinan Ibu Retno Marsudi tadi dapat menjadi inspirasi kita semua, terutamanya bagi perempuan. Sampai jumpa teman-teman, mari kita terus dukung kepemimpinan yang membawa perubahan positif. Bye-bye!